Jadi kali ini kita akan coba bahas soal rate limit ya di Laravel. Jadi sebelum itu kita coba bahas dulu sebetulnya apa sih rate limit gitu ya. Jadi misalnya gini teman-teman, ini kita punya satu fungsi gitu ya. Lalu ini ada requester gitu ya. Atau banyak lah ya, requester tuh banyak kayak gini. Nah gini. Anggaplah semua ini adalah menghit satu endpoint yang sama gitu ya. Ini. Semua orang normal hitnya biasanya normalnya adalah 1 sampai 2, 3, 4 kali gitu ya per menit. Tapi ada orang keempat di sini yang hitnya tuh 1000 per menit teman-teman. Ini gila banget kan. Nah, 1000 per menit. Tes gitu. Nah ini apa yang terjadi ketika dia ngehit 1000 per menit. Server kita bisa jadi langsung down. Tes gitu. Akhirnya semua orang atau semua user mati semua. Gak bisa ngehit ke si X lagi karena sama si ini, sama si A ini, sama si Ali ini sudah dihit sampai ribuan kali sehingga kapasitas servernya yang hanya cuma 1000 misalnya dianggap cuma 1000 request per menit habis sama si Ali ini ya, resource-nya habis. Nah oleh karena itu ada ide untuk ya udah si Ali ini semua user hanya boleh nembak sebanyak 10 kali per menit. Nah ini kan lebih aman ya. Lagi pula juga ngapain dia ngehit banyak berkali-kali padahal datanya cuma list of name, list of apa gitu ya. Seharusnya kan dia nggak banyak-banyak ngehitnya gitu. Nah ini adalah rate limit yang kita maksud. Ini bisa jadi endpoint, bisa juga jadi service kayak biasa ya. Kita bisa banyak cara mendefinisikan ini. Bisa jadi by user ya kan, bisa juga kalau misalnya memang dia adalah GOES ya, bisa juga kita pakai IP address ya, itu bisa juga. Oke, jadi di sini saya udah install Laravel 11 ya, Laravelnya masih fresh, jadi belum saya utak-atik. Jadi di sini kita bisa mendefine rate limit sebetulnya di app service provider ya. Jadi kalau kita mau nempelin ke dalam routes itu namanya adalah throttle teman-teman ya. Jadi gampang aja, tinggal bilang bahwa ada rate limiter di sini. Kita mendefine rate limiter di dalam yang namanya illuminated support facet. Jadi kalau teman-teman lihat di sini use-nya illuminated support facet rate limiter. Nah di sini ada for. Ini adalah namanya ya. Jadi bebas setelah saya contoh di sini pakai so-so gitu. Ini boleh aja ya. Lalu yang kedua adalah callback-nya ya. Jadi kalau callback ini nanti kita akan pakai limit yang seperti apa gitu ya. Jadi tinggal di return aja limit yang mau kita pakai. Saya pengen pakai bahwa saya pengen konfigurasi bahwa limitnya itu per menit saya pengen ngeset 10 aja gitu ya, 10 request per menit dengan bay gitu, dengan key-nya adalah IP ya. Jadi IP itu atau key itu adalah cara kita melihat atau mengidentifikasi user tersebut adalah user yang sama. Contoh di sini adalah Ali ya, ini kita bisa pakai IP atau nama atau user ID itu boleh aja ya. Jadi bahwa IP tersebut itu hanya bisa 10 kali request. Nah, saya coba bikin di sini endpoint ya. Endpoint baru di root swap kayak biasa aja. Saya pengen bikin get gini, lalu skills gitu ya. Function kayak biasa aja, lalu di return aja misalnya Java golang lalu PHP ya kayak gini. Nah di sini tinggal di set ada middleware-nya adalah throttle lalu titik 2 namanya apa tadi so ya kayak gini. Jadi kalau saya coba jalanin di sini PHP artisan serve gitu, saya coba hit lewat postman skills, coba send. Nah muncul kayak gini ya, Java Go PHP. Tapi sayangnya saya nggak bisa nih coba route limitnya di dalam postman. Jadi saya pakai JMeter ya. JMeter ini biasanya kita pakai untuk stress test ya. Jadi gimana kalau aplikasi ini dihajar oleh banyak user secara bersamaan. Jadi di sini saya coba pengen bikin thread user aja.
Misalnya saya pengen bikin 100 ini ya, 100 user secara bersamaan, tapi pakai IP yang sama tentunya ya. Ini ada sampler, HTTP request, saya pakai localhost ya. Portnya 8000 aja. Ya memang 8000 ya, kenapa pakai aja. Lalu sini skill segini. Nah, jadi kalau gitu terus saya juga pengen bikin listener ya, supaya kelihatan tuh errornya kayak gimana ya. Tinggal coba dijalanin aja. Nah, bisa dilihat di sini. Dari request pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu aman-aman aja ya. Dilihat di sini. Nah, aman. Tapi request ke 10 too many request, kena error kayak gini ya. Jadi memang dia hanya boleh 10 request aja. Kenapa nih cuma 9? Karena tadi saya udah nyoba ya di sini 1 kali. Lah bang, saya tuh pengennya nggak gini responnya. Saya tuh pengennya ganti aja. Bisa nggak di override? Bisa ya. Jadi di sini tinggal saya bilang bahwa ada responnya itu. Saya tuh maunya responnya array header ini. Bentar, ini harus callback ya, function gitu. Nah ini, saya tinggal return aja respon gitu, JSON bahwa message-nya adalah kebanyakan request gitu, 429. Bebas aja sih sebetulnya nomornya ya. Oke, lalu di sini saya coba clear lalu jalanin lagi. Nah, errornya akan berubah kebanyakan request ya. Jadi aman kayak gini. Abang bisa nggak sih bang kalau misalnya kita taruh di header gitu? Itu bisa ya. Misalnya kita di sini saya punya header gitu, key gitu. Key-nya adalah diambil dari request get ya. Jangan header ya. Berarti ini dari parameter aja ya. Rahasianya apa gitu ya. Contoh di sini ya adalah rahasianya apa. Jadi di sini gampang aja, tinggal dirubah kayak gini. Nah, tinggal B ini saya ubah pakai key. Nah, jadi di sini saya coba ya pakai ya parameter, saya tambahin ada yang namanya adalah rahasia ya. Nah, secret ya. Itu 23. Jadi saya coba clear, saya coba jalan lagi. Nah, oke, merah ya. Saya coba jalan lagi, harusnya merah semua. Nah, kayak gini. Tapi begitu saya ganti ya ininya, saya jadi 456 gitu. Lalu saya coba request lagi, dia akan merubah lagi. Oke. Bang, gimana caranya kalau misalnya ada satu key yang berbeda gitu, atau misalnya kita pengen beda gitu. Kalau misalnya rahasianya adalah developer, maka nggak pakai rate limit, itu bisa nggak bang? Bisa ya. Jadi di sini tinggal pakai if else saja ya. If key sama dengan developer, tinggal saya pengen bikin di loss aja gitu, non. Aman ya. Misalnya di sini saya ganti jadi developer gitu, developer. Coba saya hit, nah nggak ada rate limit ya, aman. Lalu contoh lain misalnya saya teman-teman tuh punya settingan bahwa kalau usernya itu adalah plan A gitu ya, misalnya kan ada tuh misalnya kalau teman-teman subscribe tertentu, endpoint tertentu itu ada tuh price list bahwa dengan harga segini kamu bisa menghit sebanyak 1000 kali. Itu bisa juga gitu ya, di setting di sini. Tinggal di setting aja if else-nya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini hanya diperuntukkan kepada API ya? Ya enggak ya. Kita bisa juga nempelin ke service atau ya ke controller ya. Misalnya gini, saya pengen bikin satu controller di sini. PHP artisan make controller, namanya adalah skill index controller. Nah, kayak gini aja. Lalu di sini saya pengen ngapus aja middleware, jadi nggak pakai middleware sekarang ya. Jadi di sini tadi skill index controller class. Nah, oke. Lalu di HPP skill gini, gampang sebetulnya ya. Jadi di sini saya pengen executed gitu ya misalnya. Lalu rate limiter kita bisa pakai yang namanya adalah attempt. Nah ini. Illuminate support facet rate limiter. Oke. Nah, parameter pertama, teman-teman lihat di sini ada key, max attempt dan callback ya. Key ini adalah key yang sama kayak tadi ya di sini nih. Sama seperti ini key-nya.
mau apa keynya. Contoh di sini saya pengen pindahin aja nih Bang, bisa nggak ya? Pindahin aja ke sini ke bawah gitu. Nah ini bisa aja ya, gini. Lalu ada key gitu. Lalu ada max attempt-nya adalah misalnya ada 10 aja. Lalu callback. Nah ini adalah yang kita jalankan. Misalnya di sini saya pengen bikin log aja sederhana ya. Jadi di sini saya pengen di root log ini saya pengen hapus semua dulu. Biar kelihatan nih, saya pengen pakai log gitu, info bahwa saya dijalankan loh gitu. Nah, ini kalau dia execute, saya pengen membalikan return response aja gitu. JSON misalnya message sukses. Nah ini. Kalau dia nggak dijalanin, saya pengen pakai error aja. Message kena red limit nih gitu ya. Nah ini 429. Nah, jadi kalau kita coba lagi di sini ya, ini hilang illuminate net support storage, harusnya lock. Ini. Oke, sip. Jadi kalau kita coba lagi di sini, saya clear, saya hit. Kena dia. Bentar, ini salah katanya ya. Ini belum jalan, PHP artisan serve. Oke. Saya coba clear lagi, saya jalanin lagi. Nah, beda ya, kena red limit nih. Nah, jadi bisa sebetulnya ya kita pakai di sini. Abang bisa nggak ya? Saya tuh gak mau pakai yang callback kayak gini, ini kan susah ya. Kita ngoding kayak gini ya. Nah ini kita bisa pakai juga cara yang kedua, yaitu pakai yang namanya gini, red limiter too many attempt ya. Kita ngecek ini udah too many attempt belum ya gitu. Dari key yang bersangkutan gitu. Ini key yang bersangkutan 10 gitu. Oh kalau udah too many attempt dibalikin aja respon gitu. Kayak gini. Lalu kalau misalnya udah enggak gitu, udah dijalankan, kalau dia enggak too many attempt, di kayak gini aja. Nah, jadi kalau saya coba clear, saya ganti coba ya, rahasianya jadi gini. Coba send. Nah, bisa dilihat di sini, kok nggak kena ya bang red limitnya, nggak ada yang error. Kenapa? Karena kalau pakai yang too many attempt ini, kita harus naikin sendiri ya. Jadi di sini pakai increment. Kayak gini. Dari key. Jadi kayak gini caranya. Jadi kalau kita coba clear lagi, kita coba rerun, dia baru jalan, teman-teman. Jadi bebas ya sekarang. Kita setidaknya punya 3 pilihan nih. Mau ditempelin langsung ke rootnya gitu, atau ditaruh di logic layer. Nah ini kalau saya sih lebih suka kayak gini ya. Kalau memang berhubungan dengan tadi plan base atau apapun itu ya. Tapi kalau memang itu generik terhadap suatu endpoint, mending ditaruh di dalam middleware aja, throttle gitu ya. Mungkin itu aja cara menggunakan red limit. Semoga nantinya aplikasi kita bisa berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada user yang iseng. Thank you semuanya.